Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya. Kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat. Kiswir bener, Allahu Akbar, harus bener san. Tapi hatinya ndak ke Allah. Kamu terima nggak itu sholatnya? Saya nggak mengatakan Allah ndak menerima loh ya. Saya ndak bilang Allah ndak menerima, terserah dia. Cuman kamu bayangkan upamanya kamu itu Allah, terus ono sembayang ngenangin gatel kon niku mari ngene kon nyolong ngono kan gitu ya. Diterima ndak kalau nggak khusyuk? Kamu nggak nerima kan? Ya, kamu jangan berdebat, tapi ini Allah pasti nggak bisa kamu. Nggak ada orang bisa memastikan Allah nerima nggak nerima. Nggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Lo doa sing sampai sing endi? Nggak ono, nggak usah diperdebatkan, bodoh gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak. Jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak. Jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon iku besane Gusti Allah ta ya apa? Kapan besanane resepsi ini di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin, iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya kok. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar, itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini, Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian. Kalau Allah, kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu boleh enggak kamu enggak mengakui? Saiki ditegesno ndak awakmu iku. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Nah, ya sudah enak toh. Kan boleh kamu enggak mengakui. Jadi juga enggak usah terlalu pusing juga. Kata akoni kan. Nah itu repot. Kata di TV ya kata akoni dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, ya saya enggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat sakarepku. Masih ono tuet aku liwat sakarepku kata apa kon. Aku urip dikai Gusti Allah kok. Mosok ngabekti karo sing wong kabeh ono pantes-pantese kan. Kabeh iki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh ya apa iki? Ya bojo iku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti kan. Iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak ya apa? Maka bal huwa yaqut. Nah sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh, terus nanti di surga haknya sama gitu. Ya beda. Ada yang kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail sembilannya Allah. Terus rumah kamu juga enggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya, itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim enggak mencoba bereaksi gitu? Terus ya ikhlas ya Allah, ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu, itu kan untukmu, untuk melindungimu, untuk pemahamanmu, bukan untuk dia. Gak padaan Gusti Allah kon gak sembahyang.
Jadi itu untuk supaya ada, karena umatnya Nabi Ibrahim itu orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaan yang sebelumnya, yang apa namanya, tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo jane yo gak kuat rek, matane wong ngaplok arek gak kuat to ya. Dadi dhek nang alas naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Itu nanti wis melayu. Akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh kalau Allahku, katanya, kata Ibrahim kepada ini loh kalau Allahku menyuruh sesuatu itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati. Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tetapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Terus tenang aja. Kamu nanti saya bukain macam-macam, bantah semua nanti kamu. Mosok cak lu, kamu pikir Rasulullah aja manusia biasa kan? Semua itu kan enggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal ya enggak. Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan bayangin rumah tangganya bagaimana. Bayangin masyarakatnya bagaimana. Sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing, enggak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi, rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini gak sakinah toh. Gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa tinggal cari jurisprudensi apa. Wah ini cocok iki Nabi Yunus iki Nabi Yunus iki cocoknya. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu, selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu ngene kok galau, gak masalah. Gitu. Ini buahnya kalau saya buka Anda bingung nanti. Buahnya Rasulullah, misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Kalau orang tidak mikir ya Aisyah ganjal batu tagak. Karena tidak pernah mikir tak? Mbok mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong ganjal batu semua. Lah kamu nggak punya fakta bahwa Aisyah, jangan-jangan beliau lapar itu karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya. Ya. Mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang, Aisyah saya belum makan, tidak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya, dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-nawani mangan, ya wis tak ganjel watu ngono. Bingung kan tak ceritane akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene iki rek. Iki tak buka didik ngono to ya. Kan gak nemen-nemen bingungmu lho ya. Ya teman-teman sekalian ya mohon maaf nih Ustadz kalau anak agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan sebagainya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu, gitu loh maksud saya. Jadi itu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuman orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu kan unik tuh. Inna ma'al usri yusra gitu kan. Nek arek Malang ngene langge sampean niku lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Langge sampean kok repot-repot mbok wis langsung kemudahan apa sih? Ana senakal ngono ya apa?
Semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot mbok wis langsung cahaya apa ose dadak kegelapan barang gitu loh. Loh, tapi memang dramanya seperti itu dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu sehingga Anda senyum-senyum. Iya, kapopo. Iya, ngerti aku. Ya ampun, nggih, ngertas kula. Ngertas kula. Ya, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, nggak enak. Makanya ya, saya doakan Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke, sekarang kita ke Ustadz Nur Somad. Pertanyaan saya tadi itu gitu. Saya mohon beliau yang di Mesir 16 tahun. Sebelumnya saya kasih tikar seperti ini. Tadi kan saya mengatakan Syekh Imam Busiri itu membuat syair mengenai Muhammadun Basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqut bainal hajari, kan gitu Ustadz ya. Itu satu terminologi sebenarnya, satu terminologi. Bagaimana elaborasinya terhadap praktek demokrasi yang membuat orang tidak lagi punya tradisi dan kepekaan untuk menghargai keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan. Kan gitu kan? Itu karena kita semua anggap semua itu haknya sama. Ya enggak sama dong haknya. Haknya bebek sama haknya burung ya beda dong. Dia punya hak sama ketika pilkada, itu tok ya. Tapi selebihnya dalam kehidupan ini dia punya hak yang berbeda. Hak burung untuk terbang, hak bebek untuk berenang, hak ayam untuk dodol-dodol, ya toh? Semua haknya berbeda-beda dan hampir seluruhnya berbeda. Bahkan dirimu dengan dirimu itu berbeda. Bagaimana mungkin dirimu tidak berbeda dengan dirimu? Karena engkau tiap hari memiliki pengetahuan baru tentang dirimu. Dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang kemarin, karena yang berkembang adalah pemahamanmu. Makanya Allah tidak mengatakan Allahu kabir, walakin Allahu akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi dia dinamis, selalu baru pengetahuan kita mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai apalagi mengenai Allah. Karena Anda aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah. Tidak mungkin. Itu Allah memudahkanmu dengan gini aja deh, daripada kamu repot sebut saya Allah. Padahal dia bukan Allah. Jangan terus itu Allah loh, itulah untuk kamu lah supaya gampang gitu loh. Supaya kamu punya idiom, punya ada nomenklatur kan gitu. Aslinya dia bukan Allah. Loh, untuk apa Allah punya nama? Untuk Allah, kamu gimana sih? Allah punya nama itu untuk disapa siapa? Lah kalau umatnya dia bunuh semua, terus dia sendirian. Sing nyapa sapa? Lah sakarepe dhek. Lah nyapa emang Allah punya teman siapa? Sehingga dia butuh nama untuk disebut, untuk dipanggil. Dia tidak butuh apa-apa, tidak perlu apa-apa. Makanya Ustadz Abdullah mengatakan kita masuk surga bukan karena kehebatan kita, ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Sama dengan Allah adil kepada kita. Emang dia punya kewajiban untuk adil? Yang wajibkan siapa? Lah ya, apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak apa dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu sama Tuhan udah saya kasih badan urus sendiri. Coba kalau gitu gimana? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Kamu melahirkan bayi dan semua bayi di muka bumi ini oleh Allah diseragamkan nangis begitu keluar. Bayangin kalau Allah bikin anomali, ono bayi metu,
Terus siapa yang mengajari dia menangis? Siapa yang menyuruh dia menangis? Siapa yang mengajari itu artinya menggerakkan tenggorokannya, urat sarafnya di mulut, di leher, sedemikian rupa sehingga menghasilkan tangis. Kamu pikir bisa ibunya mengajari? Terus engkau kon duwe anak, terus kon bayimu pertama ngenyut, terus kon disuruh Allah, coba ibu, kamu sudah ibu sekarang ajarilah anakmu ngenyut. Yo jajal kalau mului ya apa? Gimana ngajari? Ayo nak, bibirnya digerakkan. Oke, dikenyut. Ya enggak bisa, bayinya belum paham kok. Jadi bagaimana manusia punya hak itu bagaimana? Enggak mungkin manusia itu punya hak. Kalaupun ada hak itu hak pakai, bukan hak milik, ya toh? Hak pinjaman kan gitu. Nah, ini kalau ngomong hakikat dan kita sudah rusak sekarang ini. Jadi saya bertahan di situ. Saya tidak pernah menggunakan hak karena saya sendiri memang sebenarnya hakikatnya tidak punya hak. Nah sekarang ini supaya Ustadz Nur Somad nanti lebih mudah menjelaskan, saya kasih teman-teman idiom-idiom ini. Hak dan kewajiban. Kemudian gini mas, tadi kan kita ngomong mutiara, batu, jadi berarti ada berlian, ada emas, ada macam-macam hasil, ada ake ya, ada ake segala macam. Sekarang ini lagi laris ini ake-ake ini. Apa? Bacan. Apa itu? Oh gitu ya, batu bacan ya. Sekarang gini, kalau mau ngomong praktis gampang. Presidenmu iku krekil ta mas, ngono wis. Wono sing ngomong opil lho. Gini, saya tidak loh, apakah batu menjadi rendah karena dia batu di hadapan emas? Kan enggak. Batu punya harga dirinya sendiri, cuman batu jangan diemaskan, emas jangan dibatukan, kan itu masalahnya. Nah, mekanisme yang kita sebut demokrasi ini memungkinkan kamu menaruh bongkahan batu di makomnya emas, itu masalahnya. Jadi seluruh cita-citamu tidak akan berhasil selama kamu tidak bisa menempatkan emas sebagai emas, mutiara sebagai mutiara. Dan di sini Anda menemukan mutiara di dalam dirimu. Nah, ini kan banyak sekali kalau mau kita elaborasi, gitu loh. Kan kalau pakai istilah lain gini, di dalam di bahasa Arab ada istilah man yu'allikul jaros. Ya, siapa yang naruh kelinding-kelinding di lehernya kucing. Ini yang arek pesantren Ruhi ya. Jadi gini, tikus itu pusing karena asal dia mau makan, kucing datang makanannya direbut. Setelah berlangsung sekian bulan, akhirnya para tikus ini seminar. Yuk kita runding. Ini gimana supaya makanan kita nggak dirampok terus sama kucing. Akhirnya disimpulkan, oh kalau gitu gini aja. Kesimpulan seminar, di lehernya kucing itu ditaruh bunyi-bunyian, kelindingan. Wah semua sip. Begitu kucing nanti mau datang pasti terdengar, sehingga kita bisa menyelamatkan makanan kita. Lega, mereka terus pulang ke lorong masing-masing. Sampai di tempatnya mereka berpikir, siapa yang masang nanti ya? Lah ya kon ngomong utang kayak ngono iku mang, iku terus sapa sing ngatasi iku sapa? Kalau kita tidak ciptakan manusia-manusia Indonesia baru seperti yang ada di hadapanmu ini. Mereka adalah yang akan yu'allikul jaros. Mereka yang akan menaruh kelindingan di lehernya kucing. Kan gitu kira-kira. Jadi Ustadz Nur Somad, kan kalau nggak salah seimam siapa ya? Yang Alexandria kita ke sana. Yang Burda. Busiri ya. Kan ada Muhammadun Basyarun walaisa kal basari bal huwa yakut bainal hajari. Kalau dilakukan dengan lagu Eropa, Muhammadun Basyar laisa kal basari bal huwa yakut bainal hajari, gitu kan. Muhammad itu manusia biasa, makhluk biasa, tapi dia tidak biasa. Dia mutiara. Dan manusia yang lainnya adalah batu-batu, kan gitu. Nah, jadi orang boleh tampil di sini supaya kita tahu dia batu apa mutiara, kan gitu. Nah, itu bedanya dengan Republik Malang Gendeng mang, ya. Arek Malang Gendeng itu wali aneh apa rek? Angel itu dibalik ya.
Angel nek arek kan kerah ya Ustaz. Di Malang tuh semua dibalik. Jadi kalau Allah tuh halla itu Allah. Nah, Malang kok Malang. Dibalik, pokoknya dibalik kata, urutan kata itu dibalik. Halla. Allahu Akbar. Akbar dibalik ya. Oh Akbar lali apa Akbar? Rakba, halla rakba, halla rakba. Malang loh. Dibalik-balik pokoknya. Kerang alam itu loh. Malah seneng nyebut dirinya sendiri bedes. Oke, saya terusin. Nanti saya mohon antum, tolong antum bantu saya jelasin Muhammadun Basyarun walaisakal Basyari. Ini akan kita tarik garis ke demokrasi, ke peradaban, ke ideologi. Karena dalam demokrasi sama kok. Anda itu mau mutiara, mau berlian, mau emas, mau perak, mau kerikil, suaranya satu. Sehingga setiap hari Anda dididik untuk menganggap bahwa semua itu cuma punya hak sama. Loh ya beda. Ya beda. Mutiara sama batu kok sama. Jadi demokrasi itu di mana letaknya? Dia harus tahu diri. Tempatnya tertentu. Tidak di seluruh hal kita harus berdemokrasi.